Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas D, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tafsir dan takwil. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian tafsir dan takwil. Kedua, dasar-dasar tafsir dan takwil. Ketiga, macam-macam tafsir dan takwil. Keempat, contoh ayat mengenai tafsir dan takwil. Dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari tafsir dan takwil. Selamat menyimak. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian tafsir dan takwil. Pengertian tafsir diambil dari kata fasaro, yufasiru, dan tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Selain itu, ada pengertian tafsir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, menurut Az-Zarkaji, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya, dan hikmahnya. Yang ketiga, menurut Al-Kibi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya. Yang terakhir, menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebutkan muradifnya atau yang mendekatinya atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. Selanjutnya, pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali atau ar-ruju', atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali atau al-masyir, dan al-kibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur atau al-siyasah. Sedangkan secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafaz dari makna zahir kepada makna itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Selain itu, pengertian takwil menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, takwil ialah memalingkan lafaz dari makna yang dohir kepada makna yang mustahil apabila makna yang muhtamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Yang ketiga, menurut Wahab Khalaf, takwil ialah memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil. Dan yang terakhir, menurut Abu Zahro, takwil adalah
mengeluarkan lafaz dari artinya yang zohir kepada makna yang lain, tetapi bukan zohirnya. Selanjutnya kami akan membahas tentang dasar-dasar tafsir. Dasar-dasar tafsir terbagi menjadi 4. Yang pertama, asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbab al-nuzul mengandung pengertian suatu peristiwa terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan pertanyaan pun muncul dan diajukan kepada Rasulullah SAW, sehingga turun sejumlah ayat Al-Quran untuk menjelaskan dan memberi jawaban terhadap peristiwa atau pertanyaan tersebut. Yang kedua ada nasih wal mansuh. Nasih artinya menghapus atau menghilangkan, sedangkan mansuh artinya dihapuskan. Yang ketiga ada munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah sinkronisasi logis yang mampu diterima oleh akal. Tidak semua isi Al-Quran memiliki ikatan tertentu, sehingga menemukan hubungan antara surah atau ayat selain dianggap kegiatan analisis yang sulit ditempuh, juga bisa merupakan sekedar upaya yang dicari-cari. Munasabah dinilai rasional dan dapat diterima jika sinergi berlangsung pada masalah yang menyatu atau sesuai antara awal dan akhirnya. Namun, apabila keserasian ayat dipertemukan dari hal yang kurang relevan atau sebab berbeda, maka keterkaitannya dipandang hanya sesuatu yang dipaksakan. Yang terakhir ada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah surah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah setelah hijrah. Dasar-dasar takwil. Yang pertama, memahami nas atau teks ayat dengan makna syariatnya. Yang kedua, memahami maqasid al-syariah atau tujuan utama pemberlakuan syariat yang dikandung dalam teks ayat. Yang ketiga, memahami konteks atau latar situasi dan kondisi realitas yang dibicarakan oleh teks ayat. Yang terakhir, memiliki wawasan luas dan batas-batas keilmuan yang benar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir terbagi menjadi 6, yaitu tafsir bi al-masur atau tafsir riwayah, tafsir bi ar-rayi atau tafsir dirayah, tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, tafsir fuqaha, tafsir kontemporer, dan tafsir maudhu'i. Kita akan membahas tafsir yang pertama, yaitu tafsir bi al-masur atau tafsir riwayah. Tafsir bi al-masur adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan As-Sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah. Tafsir bi al-masur yang terkenal antara lain tafsir Ibnu Jarir, tafsir Abu Lais As-Samarkandi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir Baqi Ibn Makhlad, tafsir Ad-Dararul Ma'fur fit tafsiri bil ma'sur karya Jalaluddin As-Sayuti, Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, dan An-Nasih wal Mansuh karya Abu Ja'far An-Nahas. Yang
Yang kedua, tafsir bi'aroyi atau tafsir diraya. Pada masa Daulah Abbasiyah, tafsir bi'aroyi memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir bi'al-masur. Tafsir bi'aroyi yang terkenal antara lain tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Tafsir al-Badawi, tafsir al-Fahrur Razi, tafsir Abu Su'ud, tafsir An-Nasafi, tafsir al-Khatib, tafsir al-Khazin. Tafsir bi'aroyi atau tafsir dirayah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tafsir bi'aroyi al-mahmud atau yang diperbolehkan. Tafsir jenis ini merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan ijtihad berdasarkan ilmu usul dalam ilmu lughah, ilmu syar'i, atau ulumul Quran. Contoh-contoh kitab tafsir bi'aroyi al-mahmud adalah yang pertama ada Mufatihul Ghaib, yang kedua Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang ketiga Madarikut Tanzi wa Haqiqut Ta'wil, yang keempat Irsyad As-Salim ila Majaya Al-Quranul Karim, yang kelima Al-Bahrul Muhit, yang keenam Al-Jalalain. Yang kedua ada tafsir al-mazmum atau yang terlarang. Penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan ilmu atau hanya mengikuti logika dan hawa nafsu pribadi. Kitab-kitab tafsir al-mazmum yaitu Mu'tazilah, Syiah, dan Zaidiyah. Tafsir yang ketiga adalah tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, yaitu penafsiran yang beranggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki isyarat atau tanda, di mana tidak seorang pun mampu mentakwilkan kecuali orang-orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebersihan hati dan kesucian hati mereka. Ada beberapa karya tafsir isyari yang terkenal antara lain tafsir An-Naisaburi, tafsir Al-Lusi, tafsir At-Tastari, dan tafsir Ibnu Arabi. Yang keempat ada tafsir fuqaha, yaitu metode penafsiran dengan menonjolkan tafsiran hukum dalam Al-Quran. Kitab-kitab tafsir fuqaha antara lain Ahkamul Quran, Ahkam Al-Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan As-Samratul Yaniyah, dan lain-lain. Yang kelima ada tafsir kontemporer, merupakan kumpulan kitab tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer. Kitab-kitab tafsir kontemporer antara lain Jawahir fi Tafsiril Quran, Al-Manar, Al-Maragi, dan Al-Munir fi Aqidah. Yang terakhir ada tafsir Maudu'i, merupakan metode penafsiran dengan menyusun ayat-ayat Al-Quran sebagai tema. Contoh kitab tafsir Al-Maudu'i yaitu Al-Futuhat Al-Robbaniyah fi Al-Tafsir Al-Maudu'i li Al-Ayatil Qur'aniyah. Selanjutnya macam-macam takwil. Macam-macam takwil terbagi menjadi dua, yaitu takwil dilihat dari kualitasnya dan juga takwil dilihat dari jangkauan maknanya. Pertama, kami akan membahas takwil dilihat dari kualitasnya terlebih dahulu. Takwil dilihat dari kualitasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, takwil sahih. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mujam Usul Fiqh memberikan kriteria takwil yang sahih, yaitu pertama,
lafaz itu dipastikan dapat menerima takwil, yaitu lafaz yang termasuk kategori zohir dan nas. Sedangkan lafaz yang termasuk kategori mufasar dan muhkam tidak dapat ditakwil. Kedua, pentakwilan didasari oleh dalil yang makul, baik berupa nas atau Al-Quran dan hadis, qiyas, ijma atau hikmah tasyri atau prinsip-prinsipnya yang bersifat umum. Terakhir, takwil tidak bertentangan dengan nas yang sahih atau dalil yang jelas. Yang kedua ada takwil fasid. Yang dimaksud takwil fasid ialah memalingkan makna zohir kepada makna yang tidak memungkinkan atau masih memungkinkan namun tidak didukung oleh dalil. Selanjutnya, takwil dilihat dari jangkauan maknanya. Takwil dilihat dari jangkauan maknanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, takwil qorib. Takwil qorib yaitu takwil yang dekat dengan arti zohirnya dan dapat dipahami dengan mudah. Dapat juga dikatakan bahwa takwil qorib ialah takwil yang penetapannya cukup dengan dalil atau argumen yang sederhana. Yang kedua, takwil ba'id, yaitu takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak cukup dengan dalil atau argumen yang sama. Takwil semacam ini bisa juga dikatakan sebagai takwil yang jauh dari arti zohirnya, sehingga sulit dipahami. Poin yang selanjutnya adalah contoh-contoh ayat mengenai tafsir dan takwil. Pertama, kita akan membahas contoh ayat-ayat tafsir terlebih dahulu. Contoh ayat-ayat tafsir yang pertama ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Ayat ini berisi tentang memotong tangan dalam kasus pencurian, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Contoh ayat yang kedua ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 tentang ibadah sholat, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan contoh yang terakhir ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 82 tentang orang yang mendapat petunjuk. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Selanjutnya, contoh ayat-ayat takwil. Contoh ayat-ayat takwil yang pertama ada dalam Quran Surah Al-Fil ayat 3 tentang perumpamaan burung sebagai virus atau bakteri yang berterbangan. Artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Quran Surah Al-Fil ayat 3. Contoh ayat yang kedua ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 225 tentang mentakwilkan kursi Allah sebagai kedudukan ilahiyah untuk mengendalikan semua makhluknya. Artinya, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Dan contoh ayat yang terakhir ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 tentang mentakwil kata sekutu-sekutu dengan lawan-lawan, yaitu lawan terbesar adalah
nafsu yang menyuruh pada kejahatan. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Pembahasan yang terakhir adalah manfaat mempelajari tafsir dan takwil. Manfaat mempelajari tafsir dan takwil yang pertama, memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar, baik tentang perintah, larangan, maupun kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh kemampuan, menjauhi larangan sejauh-jauhnya, dan mempercayai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mutawari atau wirai atau hati-hati dalam berbuat tentang amalan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Yang keempat, membuat lebih tawadu dalam bersikap di masyarakat. Yang kelima, mengambil hikmah dari Al-Quran yang bisa menuntun ke jalan yang benar. Dan manfaat yang terakhir adalah takwil menjadi salah satu metode untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, yakni menafsirkan ayat-ayat yang mengandung pengertian tersembunyi. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.